Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Relita Siburian, saya dari kelas 12 PS1. Sesuai dengan tugas yang Ibu berikan yaitu membahas bab 1 ataupun bab 2, saya akan memilih bab 2 yaitu interaksi keruangan desa dan kota. A. Struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota. Desa merupakan permukiman yang lokasinya berada di luar kota yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian sebagai petani ataupun nelayan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Bintarto tahun 1983, terdapat 3 unsur desa, yaitu daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Pola persebaran desa. Pola persebaran desa dipengaruhi oleh 4 faktor geografis, seperti 1. Faktor topografi, yang menyangkut letaknya secara fisiografis, seperti jauh dekatnya dengan jalan raya, sungai, rawa, pantai, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor iklim. Faktor iklim yaitu faktor yang bergantung kepada ketinggian tempat kita tinggal. Yang ketiga yaitu jenis tanah. Jenis tanah sangat memengaruhi keberhasilan dalam bertani. Yang keempat yaitu air. Manusia akan mendekati sumber air sebagai sumber kehidupan. Menurut Daljoeni tahun 1996, terdapat 4 pola persebaran desa. Yang pertama yaitu bentuk desa yang menyusuri pantai. Bentuk desa yang menyusuri pantai yaitu perkembangan desanya memanjang mengikuti garis pantai yang merupakan tempat melabuhkan perahunya atau mendekati tempat penjualan ikan. Yang kedua yaitu bentuk desa yang terpusat. Bentuk desa yang terpusat merupakan bentuk perkampungan yang berkelompok, biasanya terdapat di daerah pegunungan. Yang ketiga yaitu bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk desa yang seperti ini biasanya terdapat di dataran rendah, misalnya yang mengelilingi danau sebagai sumber air, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta pusat pemerintahan. Klasifikasi desa. Menurut Daljoeni tahun 1996, kegiatan pokok atau kegiatan yang menonjol desa dibedakan atas 1. Desa agrobisnis. Desa agrobisnis merupakan desa yang kegiatan penduduknya melakukan pengolahan dan distribusi hasil pertanian. Yang kedua yaitu desa agroindustri. Desa agroindustri adalah desa yang penduduknya melakukan kegiatan pengolahan bahan-bahan hasil pertanian atau hasil kehutanan menjadi barang yang langsung dikonsumsi ataupun yang setengah jadi, seperti industri makanan, minuman, dan pakaian dari kulit. Yang ketiga yaitu desa wisata. Desa wisata adalah desa yang memiliki objek wisata sebagai komoditas ekonomi seperti pemandangan alam yang indah ataupun objek wisata tentang sejarah. Yang keempat yaitu desa industri non-pertanian. Merupakan desa yang melakukan kegiatan industri seperti industri kertas. Berdasarkan kemampuannya, desa dapat dibedakan atas 1. Desa swadaya ataupun desa tradisional, 2. Desa swakarya atau desa transisi, 3. Desa swasembada atau desa modern, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kota. Pengertian kota. Istilah kota dan daerah perkotaan dibedakan atas 2 pengertian, yaitu city dan urban. Istilah city diidentikan dengan kota, sedangkan urban adalah suatu daerah yang memiliki suasana kehidupan dan penghidupan modern atau disebut dengan perkotaan. Menurut Bintarto tahun 1983, kota merupakan sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah dan non-alamiah dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya atau yang disebut dengan hinterland. Klasifikasi kota. Menurut Yunus, kota dibedakan menjadi dua perbedaan, yaitu
kota menurut fungsinya, seperti 1. Kota sebagai pusat industri, 2. Kota sebagai pusat perdagangan, 3. Kota sebagai pusat pemerintahan, 4. Kota sebagai pusat kebudayaan, 5. Kota sebagai rekreasi, dan 6. Kota sebagai pendidikan. Berdasarkan bentuk fisiknya, kota dibagi menjadi 1. Kota berbentuk bujur sangkar. Kota ini terbentuk karena adanya kegiatan yang relatif seragam seperti pertanian. Yang kedua adalah kota yang berbentuk persegi panjang. Pada dasarnya sama seperti kota bujur sangkar, hanya saja pada kedua sisinya terdapat hambatan alami seperti topografi, hutan, ataupun gurun. Yang ketiga yaitu kota yang berbentuk seperti kipas. Pusat kota berada pada daerah Chicago, Jakarta, dan Boston. Lewis Mumford dapat membedakan kota menjadi 6 tahap berdasarkan pertumbuhan kota dan sosial kulturnya, yaitu yang pertama yaitu a police stage. Tahap ini merupakan peralihan dari pola kehidupan desa tradisional ke arah kehidupan kota atau modern. Yang kedua yaitu police stage. Police stage ditandai dengan adanya pasar dan beberapa kegiatan industri yang cukup besar tetapi masih berorientasi pada sektor pertanian. Yang ketiga yaitu metropolis stage. Metropolis stage kenampakan kekotaan sudah mulai bertambah besar. Yang keempat yaitu megapolis stage, ditandai dengan adanya tingkah laku manusia mengenai segala aspek kehidupan mewarnai tingkah laku penduduknya. Yang kelima yaitu titapolis stage, suatu keadaan ketidakpedulian masyarakat mengenai segala aspek kehidupan mewarnai tingkah laku penduduknya. Dan yang terakhir yaitu metropolis stage. Keadaan ini adalah keadaan yang menunjukkan gejala kemunduran sumber daya alam yang mulai habis. Menurut Hoyt mengatakan bahwa kota terdiri atas 1. Kota zona pusat daerah kegiatan. Yang kedua yaitu kota terdapat grosir dan manufaktur. Yang ketiga yaitu kota permukiman daerah kelas rendah. Yang keempat yaitu kota permukiman daerah kelas menengah. Yang kelima adalah kota permukiman daerah kelas tinggi. Menurut Yunus, terdapat banyak jenis teori mengenai struktur kota, seperti teori konsentris, teori ketinggian bangunan, teori sektor, teori konsektoral, teori poros, dan teori pusat. Dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Interaksi antara kota dan desa akan saling berpengaruh, terutama pada perkembangan di desa sesuai wilayah, bergantung pada jarak, jumlah penduduk, dan berbagai faktor pendukung seperti sarana transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. 1. Dampak perkembangan desa dan kota terhadap masyarakat desa. Ada beberapa dampak interaksi desa dan kota. Di antaranya yaitu 1. Pengetahuan penduduk desa menjadi meningkat karena banyaknya sekolah yang dibangun di desa. Yang kedua, jumlah guru dan sekolah yang banyak terdapat di desa memungkinkan menjadi penggerak kemajuan penduduk desa melalui pendidikan. Yang ketiga, perluasan jalur jalan desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor telah menjangkau daerah pedesaan sehingga hubungan desa dan kota semakin terbuka. Yang keempat, produktivitas desa semakin meningkat dan hadirnya teknologi tepat guna, dan masih banyak lagi. 2. Dampak perkembangan desa dan kota terhadap masyarakat kota. Yang pertama yaitu tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan yang sebagian besar berasal dari daerah perdesaan, seperti menghasilkan sayuran, rempah-rempah, buah-buahan, beras, dan lain sebagainya. Yang kedua, jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa yang pergi ke kota. Yang ketiga, produk yang dihasilkan di daerah perkotaan dapat dipasarkan sampai ke pelosok desa sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Sedangkan dampak negatif perkembangan desa dan kota terhadap masyarakat
desa adalah yang pertama, jumlah penduduk desa yang pergi ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan bagi daerah perkotaan. Yang kedua, penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi hidupnya. Yang ketiga, nilai lahan di perkotaan sangat mahal. Yang keempat, terjadinya degradasi kualitas lingkungan. Sekian dan terima kasih.